Hai guys, ketemu sama gue lagi. Nama gue Esti. Hai, apa kabar semua? Kali ini kita akan bahas mengenai perjuangan Mahatma Gandhi didiskriminasi di negeri orang. Langsung aja ya guys. Mahatma Gandhi ini lahir dari pasangan Karamchand Gandhi dan Putlibai. Gandhi merupakan anak terakhir mereka. Pasangan tersebut memiliki 3 anak, yaitu bernama Laksmidas, Ralyat Ben, dan Kras Sandas. Pada tanggal 2 Oktober 1986, Putlibai ini melahirkan seorang anak, yaitu bernama Mahatma Gandhi. Lahir di daerah Porbandar, India, tanggal 2 Oktober 1986. Saat itu, ibundanya si Gandhi ini melahirkannya pada saat nggak ada lampu, nggak ada jendela, terus ngelahirinnya di lantai dasar guys, tanpa ada alasan apapun. Coba bayangkan, kayaknya serem banget ya. Nah, pada tahun 1974, ayah Gandhi ini meninggalkan Porbandar, kota kelahirannya si Gandhi itu. Dia menuju ke negara bagian Rajkot, yaitu kota yang lebih kecil daripada Porbandar. Jadi bapaknya si Gandhi ini di sana menjadi penasehat penguasa di Rajkot. Nah, pada usia 9 tahun, Gandhi itu sekolah di Rajkot, kan ngikutin bapaknya ya kan guys. Terus di sana dia mempelajari dasar-dasar aritmatika, sejarah bahasa Gujarati, dan Gandhi ini merupakan siswa yang biasa-biasa aja, nggak pinter-pinter amat, tapi dia udah memiliki beberapa hadiah di sekolahnya. Gandhi ini sangat dipengaruhi oleh perilaku ibunya, karena ibunya ini nggak bisa makan atau nggak mau makan kecuali harus dia berdoa. Jadi dia sebelum makan tuh harus benar-benar berdoa dulu. Kalau nggak berdoa dia nggak mau makan. Pokoknya dia nggak pernah lupa berdoa lah guys ya. Udah gitu ibunya juga udah sering banget ngelakuin puasa sama beberapa hari, kayak 2 hari, 3 hari gitu. Jadi si Gandhi ini ngikutin behavior ibunya gitu. Pada usia 9 tahun, Gandhi ini sekolah di Rajkot. Di sana ia mempelajari dasar-dasar aritmatika, sejarah bahasa Gujarati. Gandhi juga merupakan ya seperti mahasiswa atau siswa-siswa yang biasa tanpa prestasi, tapi dia memenangkan beberapa hadiah di sana. Dia juga mempunyai sifat pemalu. Pada akhir tahun 1885, ayahnya Gandhi itu meninggal guys. Dan pada saat itu Gandhi berusia 16 tahun dan mesti harus nikah. Nah, si ceweknya Gandhi ini, istrinya Gandhi ini berusia 17 tahun. Di sana itu orang India pada zaman itu, orang harus nikah pada saat usia belasan tahun. Istrinya Gandhi keguguran guys, dan itu 2 kali kejadian tuh kayak gini. Aduh, 2 kali kejadian. Tahun selanjutnya istrinya Gandhi itu berhasil ngelahirin anak namanya si Harilal. Jadi menurut sejarah, si Gandhi ini memiliki 4 anak yang bernama Harilal, Manilal, terus Ramdas dan Devdas. Pada saat anak pertamanya lahir ini, si Harilal, Gandhi usia 18 tahun udah lulus sekolah tamat menengah di Ahmedabad. Si Gandhi ini dibujuk atau dikasih saja saran oleh seorang Brahmana dan teman sekolahnya dia, bahwa mending lo ini aja deh Gandhi, kuliah di London, terus di sana lo kuliah hukum, pengetahuan lo nambah segala macam bla bla bla. Dia kan akhirnya terpengaruh nih gara-gara ucapan si Brahmana tadi. Singkat cerita, dia bilang sama istrinya untuk kuliah di sana, kuliah hukum di London. Terus sama ibunya tuh kayak nggak diperbolehkan gitu, karena kan lu kan baru punya anak, terus istrimu gimana kalau lu keluar negeri segala macem kan. Ya, si Gandhi ini harus membujuk istri dan ibunya. Dia berjanji bahwa selama di sana dia nggak bakal makanan daging, alias dia akan menjadi vegetarian, dan dia juga nggak akan minum alkohol dan tidak akan bermain cewek atau melakukan free sex gitu. Akhirnya ibunya ngasih persetujuan untuk Gandhi ke sana, ke London. Gandhi menuju ke Mumbai. Setibanya di sana dia tuh diolok-olok sama orang-orang organisasi bahwa lu nggak mungkin deh bisa ke London, lo bakal kena kena arus budaya mereka, lo nggak mungkin deh bisa punya pendirian bahwa kamu nggak bisa makan daging. Tapi dia meyakinkan mereka bahwa gue bisa kak, karena gue udah bersumpah sama ibu aku bakalan nggak makan daging, nggak minum alkohol, dan tidak bermain perempuan. Dia masih meyakinkan
organisasi tersebut dan meyakinkan diri sendiri. Dan akhirnya Gandhi nyampe juga di London. Gandhi kuliah di Universitas College London yang merupakan perguruan tinggi di konstitusi Universitas London. Karena dipengaruhi oleh tulisan Henry Shaw, si Gandhi ini bergabung dengan London Vegetarian Society dan terpilih menjadi komite eksekutifnya di bawah pengawasan dan dermawan yaitu Arnold Hills. Karena dia menganggap bahwa makanan daging itu sebagai bentuk makanan yang memperoleh dengan kekerasan, seperti hewan dibantai, dibunuh kayak ayam, sapi itu kan ini ya apa namanya sadis lah menurut saya, pembunuhnya langsung dia tuh gak bisa lihat hewan digituin guys. Jadi akhirnya dia menganggap bahwa makanan ini juga makanan bukan hanya sebagai penumpang tubuh juga, namun makanan juga berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya yang mempengaruhi pikiran, kesejahteraan, karakter, dan diri seseorang tersebut. Dan selain itu guys, Gandhi juga rajin berpuasa seperti yang ibunya lakukan. Gara-gara mereka di sana ada perselisihan antara like dan dislike dan beda pendapat atau beda pandangan dengan prinsip si Gandhi. Gandhi memutuskan untuk keluar dari grup tersebut dan dia balik lagi ke kampung halamannya yaitu India guys. Tuh si Gandhi pas pulang OTW ke India, dia tuh dapat kabar bahwa ibunya tuh udah meninggal. Jadi pas ibunya meninggal dia nggak dikasih tahu. Nah dia udah pulang ke India, terus dia kayak merasa kayak nggak pede jadi pengacara, tapi dia orangnya pemalu. Tahun 1893 ada seseorang Muslim di Kathiawara yang bernama Abdullah. Dia tuh menghubungin Gandhi. Jadi sepupunya si Abdullah ini seorang pembisnis besar di Afrika Selatan. Dan akhirnya si Gandhi mau untuk bergabung dengannya. Waktu itu si Gandhi dikasih gaji ya, atau dibayar dengan nilai 105 euro. Kalau dirupiahkan tahun 2020 itu sebesar 1.800.000 rupiah. Kalau sekarang ya dapat apa ya guys, kecil banget. Tapi kalau dulu mungkin wow udah dapat apapun ya. Plus dia dapat juga biaya akomodasi segala macam udah ditanggung sama si sepupunya Abdullah itu. Nah, di sana dia menghabiskan waktu selama kurang lebih 21 tahun menjadi pengacaranya si sepupunya si Abdullah. Ini menuju ke Afrika Selatan dan dia hidup di sana. Gandhi ini ngalamin sebuah penganehan yang luar biasa menurut saya guys, karena dia itu dikata-katain parasit, terus dikata-katain bahwa dia kulit kuning, terus dikata-katain bahwa dia kanker, terus diludahin semua orang. Pokoknya dia bener-bener dia mengalami kekerasan secara fisik dan verbal. Terus dia pernah juga dipukulin kalau misalkan dia berjalan di antara permukiman masyarakat di sana. Terus dia juga pernah naik rel kereta api atau naik apa transportasi di sana tuh dia nggak boleh duduk di kursi ini semacam gini, nggak boleh. Dia harus duduk di bawah pengemudi dan di lantai. Aduh gimana sih, panas banget nggak sih. Pernah juga dia ditendang dari rel kereta api, dipukulin, dimusuhin orang. Akhirnya dia sampai suatu ketika dia menggigil kedinginan di sebuah stasiun rel kereta api sambil dia merenung. Ya ampun, itu menurut aku sangat menyedihkan sekali ya. Pokoknya dia protes sama petugas yang ada di rel kereta api. Kenapa saya diginiin gitu segala macam, pokoknya protes, padahal salah saya apa di mana segala macam. Akhirnya besoknya dia boleh naik kereta secara normal, nggak perlu dipukul-pukulin. Dia berpikir bahwa nggak harus selamanya hidup gue kayak gini, gue harus bertindak, gue harus melawan arus. Pokoknya aku nggak mau hidup aku seperti ini. Jangankan hidup aku, hidup bangsa India yang di sana nggak boleh seperti apa yang aku alami, karena dia ngerasa bahwa kayaknya di sana orang India itu benar-benar dilecehkan, nggak dihargai. Jadi dia harus bangkit melawan itu semua, keterpurukan itu semua. Dan si Gandhi ini menemukan sekelompok orang-orang imigran, yaitu desa namanya desa Natal. Di sana itu keadaannya jadi banyak orang-orang pendatang baru, yaitu negara adik kuasa seperti Belanda, terus Inggris. Jadi mereka itu kayak beradu perang untuk menguasai
negara Afrika Selatan itu untuk mendominasi di sana. Nah, pada saat itu kan si orang-orang India ini kan dilecehkan, di penganiayaan terjadi di mana-mana. Sementara si India itu harus dipaksa suruh memilih. Ya Gandhi nggak mau dong, orang-orang India itu nggak mau dong, enak aja lu udah menganiaya kita, masa lu disuruh memilih gitu. Tapi rencana undang-undang itu memang nggak bisa dibatalkan guys. Tapi dengan adanya si Gandhi memiliki organisasi dengan sesama orang India, perkumpulan persatuan orang India di sana, itu tuh udah menjadi pusat perhatian mereka. Jadi membuat Gandhi diserang oleh para demonstran berkulit putih karena Gandhi membantu orang-orang India dalam menolak RUU atau Rencana Undang-Undang dalam Hak Memilih. Perang Boer terjadi, si Gandhi ini memiliki atau membuat gerakan yang bernama Corps Ambulan India Natal. Kenapa namanya India Natal? Karena kan organisasinya dia tuh tadi di kota Natal orang-orang India nih. Jadi dia sama tim-timnya ini menjadi sukarelawan untuk orang-orang korban dari Perang Boer. Perlu kalian ketahui, Perang Boer ini merupakan sebutan orang-orang keturunan Belanda yang berimigrasi di sana. Dia ini memiliki sifat yang huru-hara, bebas, dan gak mau diatur. Nah, sifat inilah yang memicu terjadinya Perang Boer tersebut antara pihak Inggris, pihak yang berkulit putih itu, dengan orang-orang keturunan Belanda tersebut, karena kan di sana itu terjadi perebutan kekuasaan antara negara Inggris dan negara dari Belanda tersebut. Nah, di saat itulah si Gandhi berperan sebagai gak milih siapapun, tapi dia sebagai relawan dengan sukarela membantu korban-korban akibat dari peperangan tersebut. Gandhi mengadopsi satyagraha, yaitu suatu pengabdian terhadap kebenaran, merupakan suatu aksi tanpa kekerasan, lebih cenderung untuk berdamai. Gandhi dan keturunan India semakin terbukti karena adanya Perang Boer kedua. Saat itu Gandhi dan tim-timnya sangat sigap terhadap perang tersebut, sehingga mereka melakukan aksi relawan sukarelawan untuk membantu korban-korban perang seperti tandu, terus supir ambulans, segala macam. Orang-orang tersebut udah dilatih secara ilmu, pengetahuan, dan terverifikasi dan tersertifikasi. Pokoknya orang-orang pilihan menurut Gandhi ya. Hingga Gandhi itu mengumpulkan 1.100 sukarelawan untuk membantu korban-korban perang tersebut. Aksi yang dilakukan oleh Gandhi tersebut akhirnya mencuri perhatian pemerintahan Inggris, dan pemerintahan kerajaan Inggris luluh terhadap apa yang dilakukan oleh Gandhi. Makanya guys, kalau kalian disakitin sama seseorang, intinya kalian juga jangan menyakitin dengan level yang sama. Menurut aku sih pesan Gandhi kayak gitu, mending kita berdamai, memaafkan, dan kita menunjukkan sikap positif kita. Jadi kalau kalian disakitin dan kalian balas nyakitin itu, menurut gue sama aja, sama dengan bohong. Itu akan berlanjut sampai akhir, jadi kayak terjadi permusuhan berkepanjangan. Makanya guys, kalau kalian jadi Gandhi dan dari pembelajaran ini, kalian harus adem-ademin di hati kalian, sabar terus, nggak tahu sampai kapan sabarnya. Pokoknya kita sabar. Tapi guys, di sini sabar nggak hanya sabar, tapi juga harus diimbangi dengan ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi bukan sabar bodoh ini. Pada tahun 1960, Gandhi mendirikan sebuah komunitas idealis dibantu oleh temennya, yaitu bernama Herman Kallenbach. Komunitas tersebut bernama Pertanian Toslo di dekat Johannesburg. Di sana dia memelihara kebijakan perlawanan damai. Bersamaan dengan itu, orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan juga telah memiliki hak suaranya. Gandhi diproklamasikan sebagai pahlawan nasional, dan banyak sekali monumen-monumen tugu tentang Gandhi di Afrika sana. Hai guys, sekian dulu videonya, sampai sini aja mengenai perjuangan Gandhi di negara orang didiskriminasi di Afrika Selatan. Untuk video-video tentang Gandhi yang belum kelar, silakan tunggu dan lihat
video selanjutnya yang akan diupload minggu depan.